Ini fisik. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi falamma sawaituhu, ketika telah sempurna dia diciptakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan padanya min ruhi, dari ruh saya. Faqa'u lahu sajidin. Ini salah satu dari ayat yang di dalamnya tergambar oleh kita bahwa manusia itu adalah jasad dan ruh. Ayat ini memang bercerita untuk Adam alaihissalam, karena ini adalah yang pertama diciptakan oleh Allah. Maka Allah bilang kepada para malaikat, inni khaliqum basyara min tin, aku ciptakan, aku jadikan manusia itu dari tanah. Falamma sawaituhu, ketika sudah sempurna diciptakan, maka Allah nisbatkan penciptaan Adam itu langsung dinisbatkan oleh Allah kepada dia dan tangannya. Ketika iblis tidak mau sujud, kan Allah bilang apa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Allah langsung menunjukkan satu bentuk kemuliaan yang ada pada Adam, karena Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan melalui kedua tangannya. Maka tidak boleh ditolak makna dua tangan di situ. Imam Al-Qurtubi bilang seperti itu, tidak boleh ditakwilkan menjadi kekuatan, kekuasaan, karena semua makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Al-quwwatu wal qudrah, merubah makna dua tangan di sini al-quwwatu wal qudrah, menghilangkan keistimewaan Adam yang diciptakan langsung oleh Allah dengan dua tangan. Itu dalam kitab tafsir. Jadi tidak boleh untuk ditakwilkan. Maka itu soal fisik. Falamma sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruh saya. Apa makna ruh saya di sini? Jangan salah paham. Sebagian dalam kajian tarikat, karena di situ dibilang ruh saya, berarti dalam diri kita ada Allah, menyatu Allah dalam diri kita, karena ayat itu mengatakan ruhi, ruh saya. Itu salah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah menisbatkan atau mengidhafahkan satu benda kepada Allah, itu tujuannya adalah tasyrifan wa takriman, untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Jadi kalau ada benda lalu disebut Allah setelah itu untuk memuliakan. Masjid umpamanya, apa namanya? Baitullah. Ada baitun itu artinya rumah. Allah ya artinya Allah. Sekarang diidhafahkan, disandarkan kata baitun itu kepada Allah. Baitullah, apa fungsinya? Tasyrifan wa takriman, untuk memuliakan. Ini rumah tidak sembarangan disebut sebagai rumah Allah, karena diidhafahkan kepada diri dia. Maka wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruh saya, berarti ruh milik Allah. Bukan ruh Allah itu yang ditiupkan, tapi ruh milik Allah. Tapi kesalahan sebagian dari orang-orang tarikat, orang-orang sufi, itulah yang dijadikan alasan, berarti dalam tubuh kita ada ruh Allah. Dan itu tentu saja tidak pernah diyakini pada masa dahulu, kecuali setelah munculnya mereka. Dan ayat ini memastikan sekali lagi bahwa hakikatul insan itu adalah al-jasadu war-ruh, jasad dan ruh. Dan Allah memang menyatukan kedua hal itu, dan itu satu keistimewaan lagi bagi manusia. Kalaulah seandainya Allah hanya menginginkan manusia itu hanya sebagai jasad saja,
tidak ada ruh, maka samalah kita dengan binatang, hewan. Karena ruh di sini bukan hanya artinya nyawa, tapi jiwa, semangat, itu yang dimaknai dengan ruh. Kalaulah Allah menginginkan kita hanya dalam bentuk jasad saja tanpa ada ruh, maka samalah dengan binatang. Binatang hidup, tapi dia tidak punya ruh seperti manusia yang ada semangat bagaimana harus membangun bumi ini. Kalaulah pula Allah menginginkan kita hanya sebagai ruh saja tanpa jasad, ya barangkali itu sama dengan malaikat. Maka Jibril alaihissalam itu disebut dengan ruh. Nazala bihi ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin di situ? Jibril. Al-Quran itu turun dibawa oleh ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam. Disebut di situ dengan ruh. Nah, tetapi manusia menjadi sesuatu yang istimewa. Ada jasad dan ada ruh. Menyatu antara jasad dan ruh. Itulah yang disebut dengan al-insan. Dikarenakan oleh manusia ini terdiri dari al-jasadu wa ruh, dua-duanya ada kebutuhannya. Maka sebagai manusia, sebagai insan, hamba Allah, jangan hanya sibuk untuk persoalan jasad saja, melupakan ruh. Jangan pula hanya sibuk dalam persoalan ruh saja, kemudian melupakan jasad. Tidak. Tapi dua-duanya mesti seimbang. Ada kebutuhan fisik yang harus dipenuhi, ada kebutuhan ruh yang harus dipenuhi. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah. Ini urusan apa nih? Fisik. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, halal lagi baik. Oleh karena itu, kebutuhan fisik dan kebutuhan ruh diatur oleh agama ini. Kulu itu soal fisik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini untuk apa ini? Ruh, jiwa. Terhimpun pula lah dalam ayat itu dua hal tadi itu, al-jasadu war-ruh. Kulu mimma fil ardi. Makanlah. Allah tidak melarang kita makan, asal halal. Kalaulah ada orang sudah tidak mau makan, tidak mau menikmati rezeki Allah, berarti dia punya konsep yang salah dalam memahami dia sebagai seorang manusia. Ada orang tak boleh makan napur ini, harus makan yang tak boleh makan lama. Makanlah lama-lama harus selagi sehat. Kalau sakit mungkinlah ada hal-hal yang perlu untuk dihindari. Tapi ketika ada orang yang mengharamkan pula sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, padahal boleh oleh Allah, karena syaratnya hanya dua saja, halalan thayyibah. Bolehkah kita untuk mengejar dunia tujuannya untuk yang tadi? Boleh, tidak apa-apa. Allah melarang dalam persoalan dunia ini dua saja. Pertama, dunia kita jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Kedua, dunia jangan didapat dengan cara yang haram. Dua itu saja. Boleh. Kaya itu perlu. Jadi zuhud itu bukan berarti miskin. Karena ada orang salah paham kadang, zuhud aja lah dalam hidup nih katanya. Enggak, kalau zuhud gimana mau berzakat? Kalau miskin gimana mau berzakat? 3 dari 5 rukun Islam itu semua hubungan sama harta. Bahkan semuanya ada kaitannya dengan harta. Tapi yang jelas-jelas tersambung sama harta, zakat, haji. Gimana mau haji kalau enggak ada? Oleh karena itu, kejar dunia enggak apa-apa.
Tapi yang dilarang padanya dua hal saja. Jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah, dan jangan sampai dunia di tangan kita didapat dengan cara yang haram. Kalau terhindar dari yang dua ini, itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman ibn Auf gagal jadi orang miskin. Coba bayangkan, gagal jadi orang miskin, benar-benar kaya raya, tinggal semua hartanya ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, tidak punya harta apa-apa, dia mulai dari nol. Tapi pada akhirnya karena konsep dunia itu diambilnya dari Nabi, akhirnya kembali dunia itu kepadanya, semua dengan cara yang halal dan tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebutuhan fisik dan ada pula kebutuhan ruh. Apa kebutuhan ruh? Al-Quran itu salah satu dari namanya adalah ruh. Ruhan min amrina. Quran saja salah satu dari namanya ruh. Kenapa Quran disebut dengan ruh? Memang itulah gizinya ruh tadi itu. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ruh di sini bukanlah sekedar nyawa untuk bernapas sebagaimana hewan. Hewan punya juga dia kan, tapi apa sama dengan manusia? Enggak. Ini ruh, ini jiwa, ini semangat. Ketika bergabung sama jasad, disitulah mereka akan mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pembebanan hukum yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu semua adalah bagian dari nutrisi untuk sesuatu yang disebut dengan ruh. Tidak boleh tidak adil. Tidak boleh tidak adil. Kalau seandainya kita habis waktu untuk mengurus persoalan fisik saja, lupa dengan kebutuhan ruh, berarti kita tidak adil. Maka Allah akan murka. Bahkan sebaliknya, seandainya kita menyibukkan diri untuk persoalan ruh saja, lupa pula kita dalam persoalan fisik, ternyata Allah juga tidak suka. Yang disukai apa? At-tawazun. Ada keseimbangan. Fisik dan ruh diberikan kebutuhannya secara berimbang. Berimbang di sini maksudnya bukan 50-50. Bukan 50-50, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sesuai dengan kebutuhannya, ruh itu sebenarnya lebih besar kebutuhannya daripada fisik. Dunia lebih kecil kebutuhan kita kepada dunia daripada akhirat. Kenapa demikian? Dunia sementara, sementara akhirat selamanya. Apakah sama bekal kita untuk menuju satu tempat yang kita hanya sehari di situ dengan bekal ketika kita menuju satu tempat sebulan? Sama? Tidak sama orang. Saya wak situ, kok bekalnya kok baju 2 cukup. Kalau sebulan lebih dari itu. Maka karena dunia sementara, kan Rasul menggambarkan ka abiri sabil, sama seperti menyeberang jalan. Iko sebelah jalan ke sebelah lain, menyeberang menuju ke yang seberangnya. Itulah gambaran Nabi untuk dunia. Kalau seandainya kita menyeberang jalan, sempatkah kita berlama-lama untuk menyeberang jalan tuh? Tentu nak cepet-cepet ya. Nek ada yang lewat lando, ada malaikat maut kan tiba. Tentu tidak akan berlama-lama, tidak ada main-main tuh jalan bro. Semua sibuk memikirkan agar cepat sampai ke seberang. Sementara untuk akhirat itu dikatakan selamanya. Baik dan kekal. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Baik dan kekal.
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan seimbang di sini bukanlah 50-50, bukanlah 50-50. Ketika memang akhirat itu lebih lama dan lebih abadi, maka kebutuhan kita lebih besar, maka perlu kita memperbanyak persoalan ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar, raih bekal kalian untuk darul akhirah, tapi jangan lupa dunia. Kenapa Allah sebutkan di sini lebih awal adalah al-akhirah? Agar kita lebih mengedepankan akhirat. Tetapi kadang-kadang ada sebahagian yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam yang sebagian itu. Ada yang sibuk merencanakan kehidupan dunianya sampai sekian puluh tahun berikutnya. Padahal dia tidak pasti apakah memang akan sampai pada sekian puluh tahun berikutnya itu. Bolehkah berencana? Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melupakan kita dalam merencanakan kehidupan yang sesungguhnya. Dan itu adalah ad-darul akhirah. Tidak pula beliau akhirat jatawi. Maka ada kisah dalam riwayat, barangkali sudah sering kita ulang-ulang riwayat ini. Ada 3 sahabat yang ingin menandingi Nabi. 3 sahabat ini Nabi itu kanlah pasti masuk surga, dosa lah pasti diampuni, awak polanya. Maka ingin dia menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalaupun tidak sama, paling tidak ada dokek jadilah. Datang dia ingin menemui Nabi di rumahnya, tapi Nabi tidak ada. Yang ada adalah Aisyah Ummul Mukminin. Disampaikanlah oleh yang 3 tadi. Apa rencana nanti kok? Yang pertama, inyo nak puasa tawi tiai ndak ada berbuka. Beliau banyak pahala puasa tawi, ndak ada untuk berbuka. Yang kedua, nak solat malam tawi ndak pula lolok. Yang ketiga, biar ibadah tidak terganggu, ndak mau menikah. Karena dikiranya menikah akan mengganggu ibadah. Padahal menikah itu sendiri bagian dari ibadah. Datanglah Nabi pulang, disebutkan sama Aisyah, ada orang bertiga tadi nyekenya hanya. Nabi tidak setuju ternyata dengan rencana yang bertiga itu. Dikumpulkannya sahabat di masjid, lalu ia naik mimbar. Disitulah Nabi meluruskan pemikiran yang salah tadi. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kok ada orang nyobi cendeko nyohanya. Nabi tidak menyebutkan namanya sama sekali. Yang penting dalam merubah kesalahan, menyobi orang atau mengubah kesalahannya. Mengubah kesalahan tidak perlu sebut nama orang. Dan inilah salah satu dari fikih dakwah Nabi. Bagaimana hikmahnya Nabi dalam merubah satu kesalahan yang ada dalam pikiran para sahabat. Orang tidak perlu lah. Siapa je lah orang. Tapi pemikiran itu salah. Maka Nabi bilang, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Ada orang bilang begini. Wallahi, demi Allah, innama ana akhsyakum wa atqakum. Sungguh saya ini adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepada Allah daripada kalian semua. Tetapi ana asumu wa ana uftir. Ana aqumul lail wa arqud wa ana atazin dariku. Berarti rencana ketiga sahabat tadi itu bukan bagian dari sunnah Nabi. Kenapa? Hanya fokus pada satu sisi tapi mengabaikan sisi yang lain. Hanya fokus pada akhiratnya saja tapi melupakan persoalan dunia. Sehingga Nabi pun mengatakan walikulli syai'in haqqun. Bagi segala sesuatu itu ada haknya. Bagi mata kalian ada haknya. Punggung kalian ada haknya. Ada saatnya kita harus meletakkan punggung kita di atas kasur. Kan itu hak dia. Dan bagi istri kalian ada haknya. Segala sesuatu ada hak. Jadi dari ini semua nampaklah kita bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa kita harus adil dalam memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan ruh.
Ruh kebutuhannya Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk memperbanyak ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat manusia. Yang kedua, wazifah. Wazifah itu fungsi. Apa fungsi insan? Apa fungsi manusia? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah bilang di hadapan para malaikatnya, saya ingin menjadikan di muka bumi itu, siapa yang mau diciptakan oleh Allah ketika itu? Adam. Karena belum ada siapapun, belum ada orang. Allah ingin menciptakan Adam, tapi dalam ayat itu justru Allah tak sebut Adamnya. Yang disebut apa? Kenapa dia diciptakan, untuk apa? Khalifah. Padahal kan ini ja'ilun fil ardi Adam. Nya Adam lu nah boleh maka yang kan dibuat itu kan Bang Adam enggak? Tapi Allah tak sebut Adamnya. Yang disebut justru wazifah, fungsinya khalifah. Khalifah. Oleh karena itu Adam sebagai Abul Bashar dan semua keturunan Adam maka fungsinya sama, yaitu khalifah. Apa arti khalifah? Yang kita pahami selama ini, pemimpin. Dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Berarti semua kita khalifah. Tidak perlu abu-abu jadi pemimpin di sana, udah. Iku abi-abi pitir, tidak jadi-jadi. Padahal secara otomatis dia sudah pemimpin, setidaknya memimpin dirinya sendiri. Sekarang diciptakanlah, Allah tidak sebut Adam tadi, hanya disebut sebagai khalifah saja. Berarti yang menjadi khalifah bukan hanya Adam saja, tapi semua Adam dan keturunannya adalah khalifah yang harus memakmurkan bumi Allah, yang harus menghidupkan bumi Allah menjadi baik, jangan merusak. Ini wazifah ini. Jadi kita semua punya wazifah yang sama. Siapapun kita dan dalam level apa saja harus menjadi khalifah yang ada pada ayat tadi, memakmurkannya, menghidupkan, bukan untuk mematikan, bukan untuk menghancurkan. Sehingga apa saja sikap kita kalau berujung pada merusak bumi Allah maka terlarang. Apa saja tindakan dan sikap kita jika memang berujung pada kerusakan, berarti Allah murka. Dalam keluarga, siapa yang memimpin? Jadi keluarga adalah ayah. Berarti ayah harus mampu menghidupkan, bukan mematikan. Memakmurkan, bukan menghancurkan. Dan bagaimana caranya? Apa konsepnya? Untuk itulah Nabi diutus untuk menyampaikan konsep tadi itu. Sehingga sebagai seorang ayah tahu dia bagaimana dia cara menghidupkan keluarganya itu sendiri, menghidupkan semangat ibadahnya, menghidupkan segala-gala hal yang baik dalam keluarga. Tapi kalau seandainya menjadi seorang ayah tetapi justru menghancurkan keluarganya, berarti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pemimpin pada level yang lebih tinggi, jadi camat, jadi bupati, harus menghidupkan. Jadi presiden harus menghidupkan. Seandainya seorang presiden sebagai pemimpin yang datang hadir untuk menghancurkan, berarti dia salah. Pasti salah. Dan Allah akan murka. Nanti akan ada pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, sebagai khalifah,
Kalau tadi diartikan pemimpin, dan biasa memang diartikan sebagai pemimpin, maka memang harus memakmurkan bumi ini. Apa saja jika tujuannya merusak, maka akan salah. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di bumi Allah ini. Bahkan fil barri wal bahr, di daratan, di lautan, nyata fasadnya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini manusia ini siapa nih? Bani Adam yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai khalifah. Karena memang dia sebagai insan itu wazifahnya adalah khalifah. Ini perlu kita ingatkan. Pertama, diri kita sendiri. Yang kedua, orang-orang yang memang ingin mengangkat dirinya atau mengajukan dirinya sebagai seorang pemimpin. Maka Nabi dulu ketika Abu Zar datang ke Rasul, ya Rasulullah, angkatlah dan jadi pemimpinnya. Minta Abu Zar diangkat jadi pemimpin. Apa kata Rasul? Ya Abu Zar, innaka rajulun dha'if. Kamu ini adalah manusia yang lemah. Kepemimpinan itu adalah satu tanggung jawab yang berat. Satu tanggung jawab yang sangat berat. Nanti di akhirat itu akan membuat kamu menjadi menyesal. Tidak ada yang kayak Nabi. Oleh karena itu para ulama dalam kajian siasat syar'iyah sebenarnya tidak boleh meminta jadi pemimpin. Kalau nyo meminta jangan baik. Cuma dia awak duit di gini di zaman memang segala minta. Kendak baik apa aja. Nya memang cendi itu caruk ini. Berarti kita hidup pada zaman yang seperti itu. Tapi pada hukum asalnya jangan berikan kepada orang yang meminta. Kalau nyo minta jadi jambai. Kini kampanye mah. Baimbau yang tu hadir boleh tu kampanyenya situ kan pilih odannya kan itu kan. Kalau dibuat lah contoh hadir jambai. Enggak ada dosa yang berhak dapat lah. Sekarang kita hidup di zaman memang di antara zaman fitnah yang terpaksa kita mengikuti cara seperti itu. Nah, ikhwati fillah, jadi yang kedua adalah wazifahnya sebagai khalifah. Maka kita harus melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah itu. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena semua kita sesungguhnya adalah pemimpin. Ada makna khalifah yang lain sebenarnya seperti pengganti. Kenapa Abu Bakar disebut sebagai khalifah? Karena dia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menggantikannya dalam soal kepemimpinan. Hubungannya sama pemimpin juga. Tapi kata khalifah itu artinya di antaranya adalah khalifah. Ini pula lah alasan sebahagian orang yang mengatakan kenapa dikatakan Adam di situ sebagai khalifah? Yang mau diciptakan Adam tapi sebagai khalifah. Kalau memang diartikan sebagai pengganti, apa sudah ada manusia sebelumnya? Ada berkembang pemahaman seperti itu. Menggunakan kata khalifah, berarti sudah ada manusia lain dulu yang hidup sebelum Adam. Ada perkuat pula argumentasinya dengan kelanjutan ayat itu. Kan malaikat nyebut kan, kenapa kamu ciptakan orang yang suka menumpahkan darah, saling membunuh? Berarti lah do pengalaman lah tentu dek malaikat mah. Berarti sudah ada manusia-manusia dahulu yang ternyata mereka adalah suka menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu? Tetapi pahaman seperti itu tidak dapat diterima. Dari mana malaikat tahu? Ya jawabannya dalam ayat itu sendiri. Karena malaikat sendiri yang mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kamu ajarkan. Berarti malaikat tahu karena Allah yang mengajarkan. Karena malaikat yang mengaku la ilma lana illa
ma 'allamtana. Nah, oleh karena itu penafsiran seperti tadi itu logika-logika yang bermain di mana tidak dapat dibenarkan karena tidak ada generasi sebelumnya, yang ada adalah Adam sebagai abul bashar, sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada poin yang ketiga. Kalau yang kedua tadi wazifah. Yang ketiga ghayah. Ghayah itu tujuan. Tujuan. Allah juga menjelaskan apa ghayahnya, apa tujuan kita diciptakan. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara makna ya'budun yuwahidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahidun, untuk mentauhidkan, untuk supaya kita menyembah Allah saja dan tidak melakukan satupun bentuk kesyirikan. Ana'budullah wajtanibu at-taghut. Sembah Allah saja dan jauhi taghut. Apapun yang disembah selain Allah berarti dia menjadi taghut. Apapun yang menjauhkan kita dari penyembahan kita kepada Allah berarti dia adalah taghut. Ada orang-orang yang minta dirinya untuk disembah berarti dia adalah taghut. Fir'aun, Namrud. Oleh karena itu, ghayatul insan atau ghayatul khalqil insan itu untuk menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah saja dan tidak mencampurinya sedikit pun dengan unsur kesyirikan. Inilah yang paling penting. Semuanya penting, tapi modal dasar, asasnya, basisnya adalah tauhid. Kalau seandainya memakmurkan bumi tapi dengan tidak bertauhid kepada Allah, berarti tidak bisa. Karena memang tauhid adalah tugas dan pesan semua nabi dari awal sampai akhir itu ada pada tauhid, dan tauhidnya sama. Semua nabi dan rasul tauhidnya sama, la ilaha illallah. Sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama konsepnya, la ilaha illallah. Bagaimana kita benar-benar mentauhidkan Allah. Oleh karena itulah penting memang untuk terus mengulang-ulang kaji tauhid, karena ini adalah asas basis. Periode Makkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang berdasarkan kepada ayat-ayat yang turun itu menyibukkan dirinya untuk persoalan tauhid yang harus dipahami semuanya oleh para sahabat. Bagaimana benar-benar mereka mengenal Allahnya, dan bagaimana pula mereka benar-benar jauh dari perbuatan syirik. Nah, jadi ini tiga hal ini, hakikatnya jasad, waruh, wazifahnya menjadi khalifah, dan ghayah tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Insya Allah kita sambung sedikit setelah menjawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Pertanyaan sudah panjang. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita sambung sedikit materi kita. Pada bagian terakhir tadi kita katakan bahwa ghayatu khalqil insan, tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia, mesti tujuannya adalah untuk tahqiqut tauhid, untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid. Apa saja yang kita lakukan, maka mesti tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid. Nah, walaupun untuk sesuatu yang bersifat dunia, kalau kita makan kan persoalan dunia. Kenapa Nabi kita mengatur dalam persoalan makan? Mulailah dengan bismillah. Bukankah itu tujuannya adalah untuk menyambungkan kita dengan Allah? Ada hadis Nabi bilang begini, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan yang baik, kalau seandainya kita tidak mulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Apa makna terputus di sini? Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Berarti Rasul mengajarkan kita dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita harus tersambung dengan Allah, karena memang tujuannya liya'budun. Maka ibadah di sini jangan hanya dimaknai sholat, puasa, haji. Itu iya, itu mahdhahnya. Tapi apapun dalam kehidupan kita akan bisa bernilai ibadah. Bukankah Rasul kita mengajarkan kita doa dalam setiap penggalan hidup yang kita lewati? 24 jam kehidupan kita, mulai dari bangun sampai bangun kembali, Nabi ajarkan doa. Apa tujuannya? Agar kita connect terus, agar tersambung terus dengan Allah. Coba kalau kita bangun, yang pertama kali yang kita lakukan kalau bangun apa? Ada doa bangun. Apa doanya? Alhamdulillah allazi
ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Baru saja kita bangun, baru mata kita terbuka, tapi yang pertama kali yang kita ucapkan, segala puji bagi Allah. Berarti yang membangunkan kita adalah Allah, yang mengembalikan ruh kita adalah Allah. Kalaulah Allah tidak mengembalikan ruh kita, maka di hari itu kita tidak bangun lagi, maka berakhirlah kehidupan kita. Biasanya kalau seandainya sudah bangun, apa yang kita lakukan? Pergi ke kamar kecil. Apa yang kita ucapkan pas mau masuk? Ada enggak doanya? Kalau mau keluar ada enggak doanya? Ada. Sekarang kita ganti pakaian, dari pakaian tidur, enggak usah itu juga dipakai untuk sholat, ganti pakaian. Ada enggak doa? Mau ke masjid, bercermin kita, ada enggak doa? Ada semuanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaikkan rupa saya, maka baikkan pula akhlak saya. Rupa itu fisik, akhlak itu ruh. Jadi tidak pernah dipisahkan oleh Nabi. Tidak ada ajaran Nabi hanya untuk fisik saja. Tidak ada pula yang hanya untuk ruh saja. Selalu bersambungan. Kita bukalah pintu rumah kita. Ada tidak doa keluar dari rumah? Ada. Kalau kebetulan masjidnya jauh pakai kendaraan, ada tidak doa naik kendaraan? Masuk kita ke masjid, ada tidak doa masuk masjid? Keluar ada doanya tidak? Ini semua kalau seandainya sudah kita laksanakan, tahqiq al-ubudiyah, tahqiqut tauhid, benar-benar akan terwujud nanti bagaimana kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, karena segala-galanya dalam setiap penggalan hidup kita yang kita bawa adalah Allah. Imma kita ucapkan alhamdulillah, kita puji dia, atau Allahumma, berharap kepada Allah. Maka wajar Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah, mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu ada pada doa. Maka tidak boleh kita palingkan doa kita kepada selain Allah. Mesti hanya untuk Allah saja. Kalau sudah mulai kita memalingkan doa kita kepada selain Allah, berarti tidak ada lagi di situ tahqiqul ubudiyah, tahqiqut tauhid, tapi yang ada justru adalah syirik. Oleh karena itu berhati-hati betul dalam persoalan kesyirikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba untuk memberikan hak Allah kepada yang selainnya, maka akan menjadi syirik. Ada orang yang kalau seandainya ingin dagangannya laris, apa yang dia lakukan? Cari mantra-mantra, cari jimat-jimat, dibayar pula jimat itu. Belum mulai lagi berdagang ada rugi, karena jimat itu dibeli. Dan itu tidak ada jaminan yang akan membuat dagangannya laris. Dan jangan terpengaruh oleh khurafat-khurafat yang enggak jelas, yang jangan-jangan membuat kita terjebak pada kesyirikan. Apa contoh? Kalau jadi pedagang, uang yang didapat dari pembeli pertama itu mesti dikipas-kipaskan nanti uang itu ke dagangan semuanya. Laris nanti seharian itu. Ini khurafat. Ini sesuatu yang tidak ada alasannya. Kalau mau laris dagangannya, mulailah di hari itu dengan sholat subuh di masjid. Berdoalah kepada Allah. Mulai dengan bismillah. Buka usaha sesuai dengan yang diatur oleh agama. Setelah itu biarlah Allah yang menentukan takdirnya untuk kita. Jadi kerja kita aja yang kita lakukan. Kerja awak aja, kerja Allah jangan dicampuri. Yang banyak terjadi, kerjanya ndak buat dah, kerja Allah Taala dicampuri. Ndak, kerja kita apa?
beribadah, berdoa, berbuat baik. Itu kerja kita. Kerja Allah itu urusan Dia untuk menentukan apa yang telah ditakdirkannya untuk kita. Yang jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka persoalan tauhid penting. Tauhid itu syarat mutlak untuk masuk surga. Bisa enggak orang masuk surga tapi enggak pernah sholat? Bukan meninggalkan sholat maksudnya. Dia bertauhid kepada Allah tapi belum pernah ada sholatnya. Ada hadis. Ada di antara sahabat, baru saja dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum ada sholatnya, belum ada puasanya, datang perintah jihad, masuk bergabung dalam kafilah Rasul berjihad, mati di jalan Allah sebagai syahid. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Allah tidak tempatkan ibadah-ibadah lain itu sebagai syarat mutlak masuk surga, tapi tauhid iya. Kalaulah seandainya syarat masuk surga harus haji, ini berapa orang Pak haji sini? Yang tidak haji berarti tidak masuk surga. Untuk mendapatkan surga itu kalau disyaratkan hanya ada pada zakat, berapa banyak orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah dalam persoalan zakat? Karena tidak semua orang yang kaya punya nisab, punya haulnya. Tapi tidak bisa masuk surga kalau tidak ada tauhid. Tidak bisa masuk surga kalau tidak ada tauhid. Bahkan dosa syirik, kalau seandainya orangnya tidak menyatakan keampunannya kepada Allah, maka dosa syirik itu dibawa sampai nanti ke hari akhir dan Allah tidak memaafkannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena itu ikhwati fillah, pahami baik-baik ghayah tujuan kita ini itu memang adalah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam setiap aktivitas kita dimanapun kita berada. Dan itu bisa. Bisakah kita mewujudkan tauhid kita kepada Allah saat kita di kantor? Bisa. Bagaimana kerja-kerja kantor kita itu kita selalu menyelaraskannya dengan apa yang diatur oleh Rasul. Kita harus selalu ingat terus bahwa kita diintip-intip terus oleh Allah, ditatap terus oleh Allah. Ini saat nanda tangan nih, nampak enggak Allah kita? Ini proyeknya sekian nih, naikkan sedikit harganya, biar ada sisanya sedikit. Nampak enggak Allah ketika itu? Nampak. Tapi ketika dia ingat Allah melihat dia, itu tidak akan dia lakukan. Saat nanti di KPPS petugasnya curang, Allah nampak enggak? Maka perlu yang beriman di situ tuh. Karena kalau dia berlaku curang, yang seharusnya ini yang menang, lalu ternyata dikalahkan, ada pertanggung jawab enggak? Ada. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita, maka dalam setiap aktivitas gerak langkah hidup kita 24 jam diatur oleh agama kita, tahqiqul ubudiyah. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini materi kita. Jadi 3 hal terkait manusia dalam Al-Quran. Hakikatnya apa? Wazifah, fungsinya apa? Dan ghayah, tujuannya, tujuan penciptaannya apa? Mudah-mudahan kita pahami. Sesedikit ini ingin menanggapi karena ada pertanyaan yang minta untuk dijawab. Seseorang yang ketika dia sholat subuh, dia lupa dia dalam keadaan janabah. Sampai pula dia sholat zuhur masih dalam keadaan janabah. Pas lagi dia saat dia sholat, dia teringat kalau dia dalam keadaan janabah. Apa yang harus dia lakukan? Kalau seandainya dia sudah selesai sholat zuhur, berarti ya tinggal pergi saja. Tapi kalau saat dia sholat itu dia teringat dia dalam keadaan junub, berarti dia harus memutuskan sholatnya dan dia mesti mandi untuk mengangkat
mengangkat janabah. Karena janabah itu tidak terangkat oleh wudu. Dan kalau dia sudah mandi, maka dia harus mengulang kembali subuhnya yang tadi juga sholat dalam keadaan janabah, sekaligus mengulang zuhur yang memang tadi belum tuntas. Kalaupun sudah tuntas, maka dua-duanya dia harus ulang. Umar bin Al-Khattab itu pernah terjadi pada dia dalam satu ketika di waktu subuh, dia sholat subuh ketika itu dalam keadaan janabah tanpa dia sadari. Sampai di rumah barulah dia teringat kalau ternyata dia dalam keadaan junub. Maka Umar bin Al-Khattab mandi wajib untuk raf'ul hadas, raf'ul janabahnya, dan kemudian beliau mengulang sholat subuhnya. Jadi kalau berhubungan dengan hadas pada saat kita sholat atau terlupa dalam keadaan hadas, sholat sudah terlaksana, maka sholat harus diulang. Berbeda nanti ketentuannya dengan najis yang kalau seandainya kita tidak sadar. Umpamanya di pakaian kita ada najis, selesai sholat baru tahu kalau di pakaian kita ada najis, maka sholat tidak diulang. Karena najis itu adalah sesuatu yang terpisah dari kita. Ini kan terpisah dari kita. Pada hakikatnya kita adalah suci. Tapi kalau janabah, kalau hadas, kitanya yang dihukumkan oleh syariat tidak dalam keadaan suci, maka sholat tidak sah kalau seandainya tidak dalam keadaan suci. Sekira seperti itu, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, terima kasih ikhwati fillah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi kita bisa kita pahami, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu hati kita untuk menambah ilmu dan memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.